Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kembali bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan belajar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis media komunikasi humas, 4.8 memilih media komunikasi humas. Adapun tujuan dari pembahasan pada hari ini adalah bahwa setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini, diharapkan siswa akan mampu mengidentifikasi pengertian media komunikasi humas dan siswa juga akan mampu memilih media komunikasi humas. Nah, mari kita akan mulai pembelajaran hari ini, namun sebelumnya silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berkah dan manfaat bagi kalian dan kita semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan pengertian media komunikasi humas. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan media komunikasi humas? Ya, benar sekali bahwa media komunikasi humas adalah sebuah bentuk media yang digunakan oleh para praktisi kehumasan dalam menjalankan pekerjaannya dengan tujuan untuk mempublikasikan yang luas agar produk ataupun jasa yang dipasarkan akan lebih dikenal oleh publik ataupun masyarakat. Nah, inilah pengertian media komunikasi humas. Pemilihan media komunikasi humas terbagi menjadi dua, yaitu media komunikasi humas internal dan media komunikasi humas eksternal. Adapun penjelasan dari kedua jenis media komunikasi kehumasan ini adalah sebagai berikut. Media komunikasi humas internal. Media humas komunikasi internal di sini adalah merupakan sebuah alat, sarana, ataupun media dalam menyampaikan dan menerima informasi yang dilakukan di dalam kalangan publik internal organisasi, perusahaan, ataupun lembaga yang biasanya bersifat non-komersial. Pihak penerima ataupun pengirim informasi ini adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi, perusahaan ataupun lembaga atau kita sebut dengan publik internal yang terdiri atas pimpinan, karyawan, pegawai, ataupun orang-orang di dalam unit-unit kerja yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Media komunikasi humas internal di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu media tulis, media lisan, dan media elektronik. Pembahasan dari masing-masing ini yang pertama yaitu media tulis. Media tulis terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, jurnal internal. Jurnal internal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh sebuah lembaga ataupun organisasi, di mana jurnal ini memuat banyak informasi mengenai sesuatu hal yang terjadi di dalam lembaga ataupun organisasi tersebut. Dan biasanya informasi ini khusus diperuntukkan untuk para anggota lembaga atau organisasi tersebut pula. Nah, jurnal ini biasanya meliputi beberapa, yaitu ada jurnal audio, jurnal kaset,
berupa kaset video atau jurnal video, video perusahaan ataupun koran elektronik. Kemudian yang kedua ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini standarnya dapat ditempatkan di beberapa lokasi yang ramai yang bisa dilihat oleh semua pihak dalam organisasi tersebut. Nah, ini dimaksudkan agar para pegawai dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula bagi seluruh pegawai ataupun karyawan. Nah, biasanya di sini wujud dari informasi tersebut berupa poster yang bisa setiap saat diganti sampai dengan papan permanen. Berikutnya adalah literatur pengenalan. Literatur pengenalan ini biasanya dituangkan dalam beberapa macam berupa naskah, materi, ataupun buklet-buklet yang di dalamnya berisi tentang informasi-informasi, misalnya tentang riwayat perusahaan, cara kerja, kemudian fungsi-fungsi yang dijalankan lembaga, struktur manajemen, dan sebagainya, di mana hal tersebut penting untuk diketahui oleh para pegawainya. Berikutnya adalah brosur. Brosur merupakan selebaran yang di dalamnya berisi keterangan-keterangan singkat, tetapi lengkap, yaitu tentang profil suatu organisasi atau lembaga, atau juga sebagai bahan informasi tertulis. Nah, inilah beberapa contoh dari media tulis. Dan selanjutnya, media komunikasi humas internal berupa media lisan. Media lisan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, insentif bicara. Insentif bicara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh tanggapan, respon, ataupun umpan balik dari para karyawan atau pegawai perusahaan, organisasi, ataupun lembaga dengan cara membuka nomor telepon khusus sehingga para karyawan ataupun para pegawai tersebut setiap saat akan dapat menghubungi pimpinan perusahaan atau lembaga tersebut secara langsung tanpa harus menempuh lika-liku birokrasi yang panjang. Kemudian yang kedua adalah siaran umum. Siaran umum ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari pihak manajemen kepada para karyawan atau para pegawainya dengan cara menggunakan sejumlah pengeras suara dan instalasi-instalasi sentral yang dilakukan secara fleksibel. Berikutnya ada obrolan langsung. Obrolan langsung ini merupakan sebuah cara yang efektif yang digunakan untuk memperhatikan sikap terbuka dari pihak manajemen, yaitu dengan melakukan pembicaraan tatap muka secara pribadi dan langsung dengan para karyawan dan pegawainya, di mana media ini memiliki kelebihan yaitu bahwa antara pegawai ataupun bawahan dapat menyampaikan usulan, komentar, ataupun pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak manajemen. Ini adalah obrolan langsung. Kemudian yang berikutnya ada presentasi video. Presentasi video di sini merupakan perangkat audiovisual yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut, mulai dari mendidik para pegawai baru, misalnya ya, menjelaskan standar keamanan kerja, birokrasi kerja, mengadakan rekrutmen, demonstrasi tentang produk-produk dari perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah media lisan berupa presentasi video. Nah, ini beberapa dari
media lisan yang bisa digunakan dalam bidang kehumasan. Dan selanjutnya yang berikut adalah media komunikasi humas internal selanjutnya, yaitu media elektronik. Media elektronik yang bisa digunakan diantaranya ada kaset video, jaringan telepon internal, serta stasiun radio. Nah, kita sudah membahas tentang media komunikasi humas internal berupa media tulis, media lisan, dan media elektronik. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang media komunikasi humas internal, maka selanjutnya kita akan membahas tentang media komunikasi humas eksternal. Media komunikasi humas eksternal merupakan sebuah media untuk kegiatan humas di mana isi yang ada di dalamnya itu diarahkan kepada khalayak atau publik di luar organisasi, perusahaan, ataupun lembaga tersebut. Ada beberapa jenis media komunikasi humas eksternal seperti berikut ini. Jurnal eksternal. Jurnal eksternal adalah jurnal yang merupakan sebuah bentuk terbitan di mana di dalamnya berisi tentang suatu informasi tentang perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pihak luar dari perusahaan tersebut. Informasi tersebut bisa juga meliputi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar. Kemudian yang kedua, ada audiovisual. Media audiovisual ini merupakan sebuah atau salah satu dari kemajuan di dunia media yang perlu mendapatkan perhatian dari para praktisi humas. Penerapan sistem dari media ini sepenuhnya dikendalikan oleh pihak tertentu yang diarahkan kepada khalayak yang bersifat terbatas. Penerapan sistem ini memerlukan sejumlah lembaga pendukung seperti misalnya perpustakaan film dalam bentuk kaset video yang sanggup menyimpan, memelihara, serta mendistribusikan kaset-kaset rekaman tersebut kepada khalayak. Berikutnya adalah literatur edukatif. Literatur edukatif ini merupakan sebuah bahan cetakan yang dibuat untuk menjelaskan atau mendorong penggunaan suatu produk atau jasa pelayanan atau berbagai manfaat dan nilai dari produk tersebut. Kemudian berikutnya, komunikasi lisan. Penyampaian sebuah informasi secara lisan ini didukung oleh peralatan audiovisual yang merupakan salah satu kegiatan humas di mana organisasi mempekerjakan para pembicara secara permanen dan diberi tugas khusus untuk menyampaikan penjelasan mengenai organisasi atau lembaga tersebut. Dan berikutnya, pameran. Pameran merupakan pelaksanaan fungsi kehumasan melalui penyelenggaraan pameran atau eksibisi. Pada umumnya,
pameran ini terbuka untuk umum, merupakan sebagai sebuah media iklan, karena tujuan penyelenggaraan pameran ini adalah untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat agar mereka tertarik kemudian membelinya. Berikutnya adalah seminar. Seminar atau boleh juga kita sebut dengan konferensi merupakan sebuah penyelenggaraan pertemuan yang dilakukan oleh pihak kehumasan. Ini mirip dengan penyelenggaraan konferensi pers. Hanya bedanya pada waktu penyelenggaraan konferensi humas atau seminar ini waktunya lebih lama, yaitu paling tidak adalah 1 hari penuh, dan juga melibatkan lebih banyak peserta atau tamu. Program ini lebih ekstensif dibandingkan dari konferensi pers ya, karena di samping tadi melibatkan peserta yang lebih banyak, dalam hal ini juga melibatkan sejumlah pembicara serta didukung dengan peralatan audiovisual yang baik. Dan tentu saja hal ini memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, ini adalah seminar. Berikutnya adalah sponsor. Sponsor yaitu merupakan penyedia dukungan finansial atau keuangan untuk menyelenggarakan suatu acara, subjek, ataupun kegiatan-kegiatan lembaga atau individu yang memang dianggap pantas untuk menerimanya. Ini adalah sponsor. Nah, inilah beberapa media komunikasi eksternal yang bisa digunakan dalam kegiatan kehumasan. Semoga dipahami pembahasan ini. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kita. Tadi sudah dibahas mengenai media komunikasi humas internal dan juga media komunikasi humas eksternal. Sampai di sini maka selesailah pembahasan materi dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis media komunikasi humas. Nah, sebagai kesimpulan untuk materi pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa media komunikasi humas memiliki pengertian semua bentuk media, alat, ataupun sarana yang digunakan oleh para praktisi kehumasan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sebuah tujuan publikasi yang luas agar produk ataupun jasa yang dipasarkan lebih dikenal oleh publik atau masyarakat. Media komunikasi humas terbagi menjadi dua, yaitu media komunikasi humas internal dan media komunikasi humas eksternal, di mana media komunikasi humas internal merupakan sebuah sarana ataupun alat penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal sebuah organisasi atau perusahaan yang meliputi media tulis, media lisan, dan media elektronik. Sedangkan komunikasi atau media komunikasi humas eksternal adalah semua bentuk media yang digunakan untuk kegiatan kehumasan yang tujuannya diarahkan kepada khalayak atau publik di luar organisasi. Nah, inilah kesimpulan kita untuk materi dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis media komunikasi humas.
Demikianlah pembelajaran untuk hari ini, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Selamat belajar untuk kalian semuanya, sukses, semoga manfaat materi yang sudah kita pelajari. Sampai jumpa, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.